Kak Rudi. Ke sini. Awas, hati-hati. Semakin jelas. Oh, ada pesta rupanya. Hah? Ada pesta di sini. Maksudnya? Kak Rudi. Ini tangan saya ada yang menggerakkan. Ini semacam kita disambut. Fasya, tim juga hati-hati karena saat ini kita dikelilingin sama banyak perempuan. Hah? Perempuan. Bukan pesta, pagelaran. Pertunjukan yang memang sudah ada dari zaman dahulu. Yang selalu ada di sini. Aku nggak tahu itu banyak banget musik. Tapi suaranya kenceng banget dari arah sini. Salam. Permisi, assalamualaikum. Ada perempuan cantik. Hah? Perempuan cantik? Dia sedang menari. Dia berpakaian serba putih dan dia pakai selendang putih. Di sini, Kak Rudi. Perempuan ini pakai kemben putih, kain coklat muda. Dia menari dengan selendangnya. Saya dipaksa menari. Sebentar. Oh ya, Boleh awas, bicara hati-hati Kak Rudi. Panas gak? Ya, aku ngerasa panas, pengap. Maaf. Pengap banget. Jadi maksudnya sekarang lagi ada banyak sosok yang seakan-akan melakukan aktivitas di sini, Kak Frisly. Fasya, ternyata ini gambaran lokasi di mana pada saat tadi kita di Batu itu dapat tempatnya ini. Dan iya, sosok perempuan yang sedang menari di hadapan Kak Rudi itu sangat cantik. Pesta? Pesta apa? Pelan, Kak. Beberapa waktu sekali memang ada pesta di sini. Dan gunung ini bernama Gunung Goong. Iya, betul. Gunung Goong. Jadi Gunung Goong ini tempat digelar pesta para lembut. Pelan-pelan, Kak, pelan-pelan. Tahan, Kak Rudi. Oh, jadi Goong itu berasal dari kata gong. Gong itu adalah salah satu alat musik yang ada di gamelan. Dan mereka dalam beberapa waktu sekali, mereka ini akan mengadakan pagelaran kesenian, kayak semacam acara pesta gitu di sini. Para lelembut menyukai itu. Jadi mereka berkumpul untuk berpesta di sini. Dan ini ada banyak sekali wanita cantik selain dia. Tapi benar adanya, Fasya, perempuan cantik saat ini banyak banget di sekitar kita. Bahkan perempuan itu kayaknya sering banget orang datang ke sini untuk sengaja mengambil air atau sesuatu yang memang ada mata air di sini yang dahulunya menjadi tempat berkumpul para perempuan tersebut, Kak. Karena ini dapat jelas banget. Cuma ini nggak negatif ya. Hah? Dia positif banget. Maksudnya dia menyambut kita dengan baik. Tapi ya benar kata Kak Rudi, mereka seolah-olah sedang menari. Betul. Dan lihat Frisly, itu di sebelah kiri Fasya, ada perempuan cantik ngajak Fasya menari juga. Megang sebenarnya. tangan kamu juga, Fasya. Aduh. Dia ngajak kamu menari. Mau atau enggak, dia tanya. Maaf banget, tapi aku datang ke sini untuk mencari tahu sebuah informasi, Kak Rudi. Oke. Maaf ya. Ya, maaf. Maaf. Ada Anak sini. ini takut sama kamu. Maaf ya, dia nggak bisa menari, dia takut sama kamu. Jadi dia bilang gini, ada juga yang datang ke sini dengan niat ingin membuka aura untuk kecantikan. Ya. Dan dia adalah salah satu makhluk yang bisa melakukan itu. Makhluk ini ada kaitannya nggak sama orang-orang yang teriak itu? Orang yang teriak. Terima Ya. kasih. Mendengar adanya suara teriakan, Frisly mengajak kami untuk segera mendekati sumber suara tersebut. Bentar. Itu Ini harus benar-benar kita harus jaga sopan santun ya, karena saat ini banyak sekali orang kita yang tidak memakai pakaian
hanya memakai seperti celana yang itu juga, maaf tapi compang-camping, dengan keadaan yang tidak sempurna. Banyak banget Fasya, tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, Makam para pejuang. iya. Kenapa mereka sedih ya? Kita bisa masuk gak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monumen Gempol Madaupa. Disinilah 48 prajurit Batalion Darsono Gugur atau akibat Hongkong. serangan udara dan darat pasukan Belanda pada tahun 1948. Sumpah Fasya, tapi saat ini mereka seolah baris berbaris. Ini Kak, sini Fasya. Aduh, permisi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tim, aku minta night vision. Tim, tolong matikan lampunya. Kardi boleh di samping sini. Kesedihan apa yang dimaksud? Kehancuran. Berapa banyak orang kita yang hancur di tempat ini? Ini nanti kita bawa sampai ke pohon di samping, karena di situ ada sosok yang menjaga kawasan ini. Tapi sebelumnya sebenarnya ada informasi yang sangat menarik yang ternyata aku juga baru tahu. Ini kali pertama aku datang ke sini, Fasya, aku nggak tahu kalau ini ada hubungannya sama perjuangan Indonesia. Tim, boleh dinyalain lagi lampunya? Tolong nyalain lampu, Tim. Aku taruh di sini. Jadi Fasya, Kak Rudi, setelah kita merdeka, tempat ini dinyatakan menjadi tempat bebas senjata. Walaupun masih ada markas Belanda yang memang ada di tempat dan kawasan sekitar sini, maka adanya seperti negosiasi yang dilakukan, yang mereka itu sengaja menjebak. Banyak banget pahlawan-pahlawan kita yang gugur, bener-bener banyak banget. Tadi sosok di belakang kita, salah satu sosok kapten, salah satu orang yang meminta untuk para pemuda bahkan anggotanya untuk turun langsung. Semuanya meninggal dan gugur di tempat ini. Tapi yang membuat dia sangat sedih, dia menyatakan bahwa sebenarnya peristiwa ini tidak tercatat dalam sejarah. Dan mereka sedih karena saat itu kita sudah dinyatakan merdeka. Merdeka, betul. Seharusnya tuh sudah tidak ada lagi gempuran senjata. Karena ini emang, aku nggak tahu ya, tapi kehancuran serangan udara dan juga darat itu memang benar. Jadi orang-orang yang datang yang sebenarnya tidak tahu udah dijebak, Fasya. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa pada saat itu penjajah Belanda masih jauh di atas keberadaan prajurit kita. Jadi kawasan ini dinyatakan merdeka itu baru di tahun 1948, setelah lebih dari ratusan, mendekati ribuan orang pribumi yang gugur di kawasan ini.